Siapa yang tak mengenal sosok Greg Nokolo? Bagi penyintas sepak bola Indonesia, pasti mengenal sosok yang bisa dikatakan sebagai pesepak bola papan atas di pentas Liga Indonesia dan menjadi pesepak bola tersukses seperti sekarang tak pernah dibayangkan olehnya. Pada tahun 2003, orang tua Greg yang berlatar belakang pembisnis mengirimnya ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan di Singapura. Di sela waktu luangnya, Greg ikut bermain pada sebuah komunitas sepak bola di sekitar area kampusnya. Hanya kumpulan orang-orang yang hobi bermain sepak bola, bukan juga klub amatir. Hanya pada satu ketika, ada staf pelatih dari Tampines Rovers yang melihat kami bermain. Ia pun menawarkan saya ikut seleksi di klub, kenang Greg. Di Tampines Rovers, Greg diberi waktu 3 hari untuk unjuk kemampuan. Tapi hanya sehari latihan bersama tim, saya diajak menemui manajemen klub untuk negosiasi. Kami langsung deal. Gaji saya saat itu $500 Singapura per bulan, kata Greg. Bersama Tampines, Greg Nokolo meraih trofi juara Liga Singapura 2004 dan Piala Singapura pada tahun yang sama. Peruntungan Greg kian terbuka ketika Tampines baru dicoba dengan tim nasional Indonesia. Pada laga tersebut, ia mencetak 2 gol. Usai pertandingan, Pak MZ, yang juga ketua Persija tim, mengajak saya bermain di klubnya, ceritanya. Greg kemudian tidak menolak tawaran itu. Proses perpindahannya ke Persija tim terbilang sangat lancar melalui proses transfer. Ketika di Indonesia, bapak saya menelpon untuk menanyakan kabar kuliah saya. Dia kaget ketika saya menjawab sudah di Indonesia dan menjadi pemain sepak bola, ungkap Greg. Seperti diketahui, kepemilikan saham Persija tim diambil oleh Pemprov Sumatera Selatan dan berubah nama menjadi Sriwijaya FC. Greg pun semusim memperkuat klub yang bermarkas di Stadion Gelora Jakabaring itu. Selepas dari Sriwijaya, ia memperkuat 2 klub Singapura, Young Lions 2005 dan Warriors 2006, PSIS Semarang 2006, PSMS Medan 2006-2007, Persis Solo 2007-2008, dan Persija Jakarta 2008-2009. Usai musim 2008-2009, Greg sempat mengecap ketatnya kompetisi Eropa bersama All Hens di Liga Portugal pada musim 2009-2010. Ketika itu, agennya menawarinya untuk mengikuti trial di klub itu. Menurut Greg, prosesnya terbilang lancar, meski pada awalnya ia sempat diremehkan. Pelatih klub itu bertanya, saya sebelumnya bermain di mana? Greg mengawali cerita. Dia kaget dan heran ketika saya menjawab bermain di berbagai klub di Indonesia. Mungkin karena tak ingin mengecewakan saya, dia memberikan saya waktu 3 hari untuk seleksi. Kualitas dan skill di atas rata-rata membuat penampilan Greg dalam latihan langsung menarik perhatian tim pelatih All Hens. Mereka langsung meminta manajemen untuk menggelar emergency game atau uji coba dengan klub lain pada hari kedua. Pada laga itu, saya mencetak gol dan kemudian ditawari kontrak dengan durasi 3 tahun. Kemudian Greg mengungkapkan pengalaman menariknya di All Hens. Di klub itu ternyata ada Paulo Sergio. Saya dan Sergio bersaing ketat mendapatkan menit bermain. Karena berposisi sama, jadinya selama di All Hens, saya dan Paulo ibarat kucing dan tikus, ungkap Greg. Meski tampil baik bersama All Hens, Greg mengaku tak betah, apalagi ia tak tahan dengan udara dingin. Saat musim dingin, saya terlihat aneh karena memakai baju tebal berlapis dan jadi bahan candaan pemain lain. Pada saat yang sama, manajer Persija Jakarta saat itu, Haryanto Berjuri, terus mengontaknya dan mengajaknya kembali ke Macan Kemayoran. Edisa juga memberikan gambaran yang masuk akal bila saya kembali ke Persija. Saya pun menghadap manajemen All Hens untuk mengutarakan keinginan saya untuk mundur karena sulit dengan beradaptasi dengan cuaca. Ia pun akhirnya kembali berkompetisi di Liga Indonesia dengan membela Persija pada tahun 2011. Ia resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Greg mengungkapkan lawan terberatnya selama bermain di Liga Indonesia. Bila bermain sebagai striker utama, Greg menunjuk Victor Igbonepu dan Hamkamza sebagai stopper yang kerap membuatnya kesulitan. Kalau Victor, dia sudah tahu cara dan pergerakan saya, jadi harus kreatif menghadapinya. Sementara Hamka, dia stopper yang pintar, ujarnya. Greg juga menunjuk Putu Gede dan Asnawi Mangko Alam sebagai bek yang kerap membuatnya kewalahan. Kedua pemain ini kuat, cepat, dan tanpa kompromi, apalagi keduanya masih muda, papar Greg. Permainan tanpa kompromi, lawan tampaknya jadi hantu tersendiri buat Greg. Buktinya, ia menyebut nama Haryono, Kim Kurniawan, dan Hendro Siswanto sebagai pemain yang menyulitkannya bila berperan sebagai second striker.
Dan itulah tadi kisah Greg Nokolo.